Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita muliakan, yang kita hormati para imam Masjid Sobirin, para pengurus masjid, ketua masjid kita, mungkin izin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala serta dengan limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa duduk di masjid subuh ini di bulan Sa'ban 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Insyaallah ibu bapak sidang jamaah, 1 Ramadan itu insyaallah jatuh, kalau tidak ada perubahan, 1 Ramadan itu kemungkinan Kamis 23 Maret ini. Jadi Sa'ban itu 29 hari, Ramadannya insyaallah 30 hari. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sudah siap Bapak Ibu kita dengan kedatangan Ramadan? Siap Bapak? Insyaallah siap. Ibadah ini semuanya diatur oleh waktu Bapak. 5 rukun Islam itu satu yang tidak ada ikut diolah oleh pemerintah dan tempatnya di mana saja, syahadat itu. Sedang apapun posisi bisa kita baca syahadat. Kata kunci Islam itu syahadat. Keyword atau password masuk surga itu di syahadat. Amal ibadah itu diterima passwordnya, bahasa keren kini, keywordnya adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu syarat wajib diterimanya amal di dalam Islam dan masuk surga itu dengan syahadat itu. Itu tidak menentukan waktu dan tempat, tidak perlu diatur oleh ulil amri minkum, tidak perlu diatur oleh ulama, atau ulil amri minkum. Tetapi yang 4 ini, negara, pemerintah, ulama perlu mengatur. Salat ada waktunya. Jadi maksud Bapak Ibu sidang jamaah, saya 15 hari yang lalu
Karena saya di Kementerian Agama, ada kajian di Kementerian Agama itu hisab ruqyat. Sholat itu ada waktunya. Kalau tak ada waktu, belum masuk waktu sholat, tidak sah sholat. Ada batasnya, ada mulainya, ada tengahnya, ada akhirnya. Yang kedua rukun Islam. Yang ketiga apa rukun Islam? Adalah zakat. Zakat itu sahnya tidak juga kalau tidak di tempatnya, harus ada juga waktunya. Haul dan nisabnya. Pakai hitung waktu lagi. Yang keempat, rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Kalau belum masuk 1 Ramadan, tidak sah puasanya. Siapa yang menentukan waktu itu adalah ilmu falak di dalam Islam. Kalau kita sholat tidak akurat derajat untuk menghadap ke Ka'bah itu boleh jadi kurang khusyuk sholat kita. Bukan tidak asal sholat, tetapi kurang boleh jadi kurang pas di dalam kita beribadah kalau arah kiblat kita dalam sholat itu juga diatur di dalam ilmu hisab ruqyat. Apa memang ibu-ibu kalau disuruh sholat menghadap ke utara mau enggak? Tentu tidak mau. Pasti ada ketentuannya. Ketentuan itu menyebabkan kita khusyuk dan sahnya sebuah ibadah. Itu Ramadan yang keempat. Kemudian Bapak sidang jamaah, yang kelima rukun Islam yang kelima haji. Berdebat para ulama menetapkan 1 Zulhijjah itu agar nanti pas di tanggal 9 Zulhijjahnya itu wukuf di Arafah atau tidak. Kan begitu kan? Ada juga sebagian kita dia mau menyamakan waktu sholat zuhurnya dengan di Mekah. Tidak bisa begitu. Jadi kesimpulan singkatnya dalam ilmu hisab ruqyat itu menentukan sah tidak sholat kita dalam fikih itu kalau waktu sholat ditentukan oleh perputaran matahari. Kalau belum di posisi kita di Indonesia matahari, kalau sudah ada hitungan ilmu hisab ruqyatnya, baru kita boleh melaksanakan sholat zuhur misalnya. Makanya pelaksanaan waktu sholat zuhur kita tidak sama dengan waktu sholat zuhur di Mekah. Kadang ada pula kiai kita atau pemahaman sebagian dari umat Islam ingin sholat zuhurnya sama dengan waktu di Mekah. Katanya biar afdol kan. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, 1 Ramadan insya Allah hilal itu akan dilihat pada tanggal 29 Sya'ban maghrib. Ya, mungkin besok Bu saya dengan kawan-kawan Kementerian Agama akan melakukan ruqyat di Kabupaten Bengkalis, karena di situ posisi hilal itu dilihat dengan alat teodolit atau teropong bulan. Itu sudah disepakati harus berada derajat bulan itu, hilal itu di atas 3 derajat. Makanya sudah nampak kemungkinan besar kita akan puasa Ramadan itu jatuh pada hari Kamis. Jadi maghrib di tanggal 22 Maret itu setelah isanya insya Allah kita sudah sholat tarawih, dan subuh di Kamisnya itu berarti kita sudah sahur dan sudah imsak untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, karena Ramadan yang akan kita hadapi, Bu bapak, karena Ramadan yang akan kita hadapi
ada lebih kurang satu amal yang jangan kita tinggalkan. Nah, ini pesan kita subuh ini menjelang waktu syuruk masuk. Apa itu? Wakaf. Apa, Bu? Ibadah wakaf. Ibadah wakaf mungkin sudah biasa kita dengar dan ada sebagian kita sudah mempraktekkan. Cuma bagaimana yang dimaksud di dalam fikih ajar Islam itu wakaf tadi, mungkin perlu kita bedakan, Bu, mana yang wakaf, mana yang infak, mana yang sedekah, mana yang zakat. Itu berbeda itu. Dasar Al-Qur'annya tentang wakaf itu, kalau tidak salah saya di Al-Qur'an surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan harta yang paling kamu cintai. Itu teks ayat. Membuktikannya ya kita sendiri membuktikannya. Kata Allah, kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu mewakafkan, menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan harta yang kamu cintai. Makna letterletnya apa maknanya? Berarti kita berwakaf, berinfak, bersedekah harta yang kita sukai, bukan makanan yang kita ndaklah kita hasilkan lalana basi. Misal ada antar kita tangga itu kena kita di ayat tadi tuh. Suka kita dengan mobil yang kita miliki, itu yang kita wakafkan, bukan posisi mobil yang nak rusak lah banyak bahan diperbaikinya, lalu itu yang kita wakafkan begitu. Tetapi sesuatu yang elok oleh kita, terpakai oleh orang, itu yang kita wakafkan. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan juga kita yang duduk dalam masjid ini, insya Allah Ramadan nanti, mari kita tingkatkan ibadah infak, sedekah, zakat termasuk, apalagi wakaf tadi. Sedikit Bapak Ibu sedang jamaah, karena terminologi atau istilah wakaf ini memang agak kerennya dipakai di kalangan pemerintah, tetapi kita juga jamaah masjid harus juga tahu dengan wakaf. Ada sekarang Bapak sedang jamaah, ada namanya wakaf uang, ada namanya sekarang wakaf produktif. Bapak Ibu, orang-orang tua kita dulu wakaf tanah gitu Bu ya, atau tanah wakaf. Saya cek di Kementerian Agama, ini masjid kita ini sudah tanahnya wakaf, ini sudah ada sertifikat tanah wakaf. Masjid kita yang duduk sekarang ini tanahnya wakaf ya Pak, ya Pak Jun ya, kalau tak salah tanah wakaf ya Pak. Nah, ya. Sudah sertifikat tanah wakaf. Jadi orang-orang kita dulu mewakafkan tanah wakaf ini. Apa dalil qat'i? Apa dalil apanya? Kata Rasulullah, izal matal insan in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Kata Nabi, apabila kita manusia ini meninggal, maka terputus amal kita. Yang mengalir itu tiga hal, pahala yang mengalir tiga hal. Pertama, sedekatin jariyah, itulah wakaf tadi. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat,
Itu yang akan mengalir ke alam barzah kita. Yang ketiga, awaladin solehin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita kalau lah mati ya Bu ya, tak bisa sholat lagi, tak bisa lagi merancang pergi umroh ya Bu. Yang mengalir itu tiga, itu pasti konkret, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Jadi mungkin disampaikan oleh mubalik itu para khatib kita di masjid. Jadi sedekatin jariyah itu sesungguhnya wakaf. Ibadah sedekah yang paling istimewa itu wakaf. Kalau ibu bisa buka YouTube Adi Hidayat, saya pikir agak berpikirnya ekstrim itu. Bapak ibu sedekah 50.000 kepada orang di jalanan, dia makan uang 50.000 itu menjadi energi bagi tubuhnya sekian hari, beberapa hari, beberapa bulan, setahun, habis energinya, habis pahala sedekah ibu katanya. Tetapi jangan kita khawatir Bapak. Jadi sedekah kita itu tetap dicatat oleh malaikat, tergantung keikhlasan kita. Sedekah itu kecil besarnya pasti dicatat malaikat. Itu yang akan membantu kita di alam barzah nanti. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah istimewa masalah wakaf tadi, yang mengalir pahalanya ke alam barzah tadi, ini orang tua-tua kita dulu, pendahulu kita, contohnya yang kita contohkan ini adalah tanah wakaf masjid ini, dia misalnya hidup di dunia ini hanya 60 tahun, wafat. Sekiranya kiamat itu ada 10.000 tahun ke depan, pahala sedekatin jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Jariyah itu artinya mengalir Bapak Ibu. Jadi sekiranya kiamat itu misalnya 10.000 tahun yang akan datang, pahala orang yang berwakaf tanah wakaf di masjid ini, dia akan membantu, akan menolong sampai terjadinya hari kiamat. Itu yang mengalir kepada kita di alam barzah. Tiga tadi kan, tiga konkret yang akan mengalir kata Nabi tadi. Pertama sedekatin jariyah, puncaknya disebut wakaf. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak-anak kita, keturunan kita yang mendoakan kita. Itu yang akan membantu kita di alam barzah. 10 tahun 10.000 tahun kita dalam barzah baru terjadi kiamat. Selama itu pahala kebajikan yang tiga item tadi akan mengalir kepada kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menyesal di alam barzah itu hari ini Bu, kalau tidak ada teknologi kita, manusia bisa merekam siksa kubur. Karena itu rahasia Allah. Kalau ada ya alat handphone canggih atau alat apa namanya tuh, merekam bagaimana teriakan dalam kubur itu, kita bisa lari Pak, bisa berhenti. Sagalo kita pasti akan sholat kalau tahu bagaimana siksa kubur misalnya. Tapi oleh Allah diberikan kepada binatang itu kayak ayam, anjing, tahu dengan teriakan suara orang disiksa di kubur itu hanya kepada binatang Allah izinkan untuk mendengar, tapi kita manusia tidak diizinkan untuk mendengarkan siksa kubur. Baik, Ibu Bapak sidang jamaah ini dimuliakan Allah. Pahala sedekah jariyah itulah yang akan membantu kita menerangi alam barzah untuk sampai terjadinya kiamat nanti. Tiga amal tadi. Jadi yang kita masuk subuh ini, kalau dapat sedekah itu insya Allah kita tingkatkan di bulan Ramadan tadi, karena berlipat beribu kebajikan yang Allah berikan kepada kita berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala bahwa penyesalan orang yang tidak berinfak, tidak berwakaf, tidak berzakat, tidak bersedekah itu Al-Qur'an surah Al-Munafikun
ayat 9-10. Bisa ibu baca di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, berwakaflah kamu, berzakatlah kamu dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematianmu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka orang-orang munafik itu, kata Allah, orang-orang yang semasa dunianya tidak berwakaf, dia, ya Tuhanku, tolong tunda kematianku 1 menit saja. Itu penyesalan orang yang di alam barzakh ini, Bu. Itu kuasa Allah Ta'ala itu menginformasikan itu kepada kita melalui Al-Quran. Iya kan, melalui Al-Quran, karena Al-Quran kita petunjuk. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fayaqula, orang-orang yang menyesal itu bercakap atau berbicara dengan Allah di alam barzakh, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, tundalah kematianku 1 menit saja. Untuk apa? Kata Allah, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau engkau hidupkan kembali, ya Allah, aku akan bersedekah. Tidak sholat, tidak haji dan umroh, tidak berjihad perang di jalan Allah, tidak menuntut ilmu, tapi sedekah, Pak. Sedekah termasuk di situ infak, wakaf, zakat, hibah misalnya. Ibadah memberi. Tidak ada bentuk penyesalan orang sholat di dalam Al-Quran yang teriakkan kepada Allah agar dihidupkan ke bumi lagi, tetapi adalah ibadah, wakaf, sedekah, dan infak. Begitu dahsyatnya ajaran memberi ini, Ibu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Dulu-dulu ya Pak Bu ya, ibadah wakaf itu hanya dilakukan oleh kita-kita yang kaya, ya Bu ya, tuan-tuan tanah. Baru dia bisa berwakaf tanah. Pak, saya sedekahkan ke Pak Wali ini tanah wakaf ukurannya 10 kali 15 untuk membuat MDA. Pak, saya berwakaf tanah untuk masjid. Pak, saya berwakaf ini membuat musola. Kan itu. Sekarang dalam fikih kontemporer itu, Bapak Ibu sidang jamaah, berwakaf uang 1.000, tapi niatnya wakaf Bu ya. Ini kajian fikih ke niat lagi nih. Berwakaf uang 1.000, Bapak Ibu misalnya ke masjid ini, itu insya Allah itulah yang disebut dengan sedekatin jariyah, itu yang untuk di alam barzakh ribuan tahun nanti. Berwakaf uang 1.000, 10.000, 500.000 atau 1 juta misalnya, berbeda dengan sedekah kolak atau sedekah untuk dimakan orang, itu berbeda. Berwakaf uang 1.000 atau 5.000 atau 10.000 atau berapa jumlahnya nominalnya untuk masjid kita misalnya, diniatkan wakaf. Selama gedung ini, selama semen masjid ini dipakai oleh manusia setelah kita wafat, itu yang disebut dengan istimewanya wakaf tadi. Memang senyum juga sedekah, tetap pahala kebaikannya 10 nilainya dalam. Kalau kita tidak senyum Bu, tentu tidak ada pasti pena malaikat tidak lagi catat pahala senyum, karena kita sudah berhenti senyum. Kita sudah stop hidup di dunia, jasad kita tidak ada di atas dunia,
ribuan tahun, tetapi pahalanya mengalir ke alam barzah, alam kubur. Itu namanya sedekatin jariyah atau 3 amal yang disebutkan Nabi tadi kepada kita. Pak Ustadz, kalau masalah sedekah wakaf tanah, kami tentu kalau tidak punya tanah banyak tentu tidak bisa bawa wakaf. Oleh ulama dunia, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, Bu, ya Bapak-bapak, di Indonesia Mei 2022 sudah ada fatwa MUI membolehkan wakaf uang. Sedikit nih, Pak Ustadz, kemana harus berwakaf uang? Datang ke Bank Riau agar sedekatin jariyah itu mengalir insya Allah kepada kita. Ini pemberitahuan informasi melalui kajian kita subuh ini. Pak Ustadz, kemana harus saya berzakat? Boleh ke Basnas. Hari ini sudah diresmikan UPZ kita di Masjid Sobirin. Ketuanya Pak Effendi MZ. Jadi yang masuk ceramah subuh tadi, ibadah sedekah, ibadah wakaf, zakat, nanti kita Bapak Ibu jangan ragu lagi menghitung zakatnya, zakat profesi, zakat mal atau zakat tijarah. Silakan salurkan ibadah zakat tadi, sudah ada lembaga kita, Pak Pendi dan bapak-bapak yang lain, 4 atau 5 kalau tak salah. Jadi informasi ini masalah ibadah memberi. Ya, kalau bahasa ekstrimnya saya, kalau kita berzakat itu tidak istimewa, berwakaf baru istimewa. Karena zakat wajib, Pak. Modal itu. Ya modal masuk surga, tapi yang istimewa itu wakaf. Zakat itu ibadah pokok. Kalau ada orang membantah zakat, kurang rukun Islamnya berarti. Dipertanyakan keimanan dan keislaman. Kalau ada orang membantah masalah zakat atau dia tidak mau berzakat, tidak cukup je pitih apa misalnya dia gaji dan tidak mau berzakat, itu dipertanyakan iman dan keislaman. Iya kan Bu ya? Betul tak Bu? Ibadah yang istimewa, pahala yang mengalir tadi, sedekatin jariyah, itu disebut wakaf. Kita baca lagi konkretnya Bapak. Alam Islam ini, dunia Islam itu bisa maju, bisa jaya. Rasulullah itu bisa mengembangkan dakwanya. Rumusnya adalah dari kekuatan zakat dan wakaf semasa itu. Tidak terbantahkan Bapak Ibu. Universitas Islam Kairo Mesir, seluruh mahasiswa dari manapun dari belahan bumi keluar kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, itu biaya kuliahnya gratis. Dari mana uangnya dikelola oleh pemerintahan Mesir? Dari dana wakaf. Kita umat Islam bisa kokoh membangun Masjid Sobir hari ini, jasa siapa? Jasa dari wakaf. Nih, bagaimana bangunan masjid kita terdiri ini? Dari infak wakaf kita di masjid, dari kita yang ini. Ikan ini bukti konkret kekuatan wakaf itu membuat peradaban manusia. Yang insya Allah, ya orang-orang tua kita, orang-orang pendahulu kita mendirikan masjid ini, kubahnya di atas, catnya semen pasirnya, dari infak dan wakafnya itu, insya Allah diniakan wakaf, itulah yang akan sedekatin jariyah sampai ke alam barzah nanti. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sudah dekat ke waktu syuruk. Ya bagi kita, ya Bang Dodi ya, sampai ke Mekah Madinah, rekening Utsman bin Affan di Mekah dan Madinah sampai hari ini, khalifah yang ke
Ketiga, Utsman bin Affan mempunyai rekening wakaf sampai hari ini masih ada dikelola pemerintahan Arab Saudi. Itu rekening Utsman bin Affan dari pengelolaan sumur yang di Madinah. Sumur itu namanya sumur Raumah. Di sekitar sumur itu di Madinah hidup berbagai tumbuh pohon kurma. Lalu pohon kurma itu milik dari Utsman bin Affan dulunya, sekarang dikelola Departemen Pertanian Arab Saudi. Hasilnya disimpan di rekening Utsman. Rekening itu, Bu, Pak, sampai detik ini masih rekening Utsman bin Affan namanya. Sudah 1400 tahun yang lalu hidupnya, ya, dekat dengan Rasulullah. Tapi rekening Utsman bin Affan itu karena dia wakaf, karena ratusan triliun uang di situ masih dipakai oleh pemerintah Arab Saudi, masih bisa dirasakan manfaatnya oleh umat Islam hari ini yang berhaji berumrah ke Mekah, ke Madinah. Rekeningnya itu ada meskipun orangnya Utsman bin Affan tidak ada lagi, tetapi inilah kekuatan ibadah wakaf itu. Sebuah cerita, ya, terakhir Bapak Ibu, masalah Utsman bin Affan. Dahulu di Madinah musim kering, beceklik istilahnya, ada sumur tadi. Sumur ini milik orang Yahudi. Air itu, sumur itu milik orang Yahudi. Nama sumur itu Raumah namanya, dimiliki oleh Yahudi. Tidak bisa meminta oleh kaum muslimin yang ada di Madinah waktu itu. Oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa membebaskan sumur ini, kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka menunjuk tanganlah Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah akan menegosiasi sumur itu dengan pihak Yahudi. Karena Utsman ini ya punya harta, punya keberanian di dalam membantu umat. Yahudi ini begitu dinego juga tidak mau. Oleh Yahudi ini setiap kaum muslimin mengambil air sumur Raumah itu membayar. Akhirnya dinego-nego oleh Utsman bin Affan. Kehebatan wakaf itu maksudnya. Akhirnya terbujuklah si Yahudi ini. Akhirnya, kalau tidak mau kamu jual semuanya, kata Utsman bin Affan, begitu sumur ini saya beli separuh saja, kata Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini membeli sumur ini bukan untuk dia, oleh dia. Seluruh kaum muslimin yang membutuhkan air itu digratiskan oleh Utsman bin Affan ini karena dia kaya. Koneksnya kan ke kita yang mampu nanti gitu. Dibeli separuh sumur itu oleh Utsman bin Affan. Akhirnya Yahudi ini bingung. Oleh Utsman bin Affan, satu hari dari kaum muslimin yang mengambil air sumur itu digratiskan, tidak ada bayar oleh Utsman bin Affan. Lalu Yahudi ini bingung, dia tidak ada lagi pemasukan. Biasanya masyarakat muslim di Madinah membeli air sumur itu dibeli. Orang Yahudi. Oleh Utsman bin Affan, satu hari milik Utsman bin Affan. Jadi kaum muslimin mengambil air gratis, tidak ada bayar. Karena niat dari Utsman bin Affan itu wakaf. Oleh Yahudi tentu sudah berkurang penghasilannya, karena sudah kaum muslimin tadi tidak lagi membayar ke pihak Yahudi. Akhirnya diakui oleh orang Yahudi ini. Akhirnya dibeli total semuanya oleh Utsman bin Affan, sumur itu kepada Yahudi, dan sumur itu diwakafkan oleh Utsman bin Affan di hadapan Rasulullah, sehingga sumur tadi seluruh kaum muslimin yang ada di kota Madinah mengambil air itu secara gratis. Utsman bin Affan, sumur yang bernama Raumah tadi, Utsman bin Affannya sudah wafat ribuan tahun yang lalu, sehingga di sekitar sumur Raumah yang ada di Madinah itu hidup ribuan batang kurma,
penghasilan kurma itu duitnya masuk ke rekening Departemen Pertanian Pemerintahan Arab Saudi, hasil kelolaan dari wakaf Utsman bin Affan dirasakan manfaatnya sampai hari ini di Madinah. Inilah cerita filantropi ibadah wakaf yang memberikan kekuatan kepada kita ibu sidang jamaah. Dunia Islam kita misalnya di Indonesia, sebetulnya kita bisa kaya. Tidak ada orang miskin, artinya bisa kurang miskin karena wakaf kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah ataupun siapapun. Zakat juga begitu, karena dua ajaran ini, zakat dan wakaf, bisa mensejahterakan umat. Sekolah-sekolah anak kita kalau dikelola wakaf zakat bisa gratis. Buktinya, ya kan, ibu ya, di Mesir atau dunia Islam yang lain dengan pengelolaan wakaf, hidup kita bisa sejahtera. Inilah amalan wakaf yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah yang istimewa itu adalah wakaf, bukan sedekah kolak. Tetapi jangan pula nanti di ceramah subuh kok ndak lepas sedekah mengantar pembukuan besok ibu-ibu ke masjid. Ndak itu maksudnya dong. Sekecil apapun sedekah tetap 10 kebajikannya, bahkan dilipatkan oleh Allah. Cuma kan dicatat poin-poin kebaikan kita di bukunya malaikat, besok di akhirat dibuka tetap dicatat. Tapi yang kita masuk mengalir tadi kan 3 tadi. Mengalir tadi 3. Sedekah jariyah, itulah wakaf. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak-anak soleh yang mendoakan kita. Mudah-mudahan itu Bapak sidang jamaah untuk memotivasi kita, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan ibadah memberi ini lebih kita tingkatkan. Hari ini pagi ini. Baik Bapak Ibu sidang jamaah, karena waktu syuruk sudah masuk, mari kita akhiri pertemuan ini dengan kita berdoa. Salah seorang dari jamaah kita, mari kita doakan sama-sama satu niat kita kepada atau untuk Bapak Zulkarnain beserta istrinya. Pak Zulkarnain ini bahasa sehariannya Pak Ambo. Nah, Pak Zulkarnain atau disebut dengan Pak Ambo beserta istri akan berangkat umroh tanggal 22 besok ini. Berarti 1 hari sebelum Ramadan ya. Berangkat umroh tanggal 22 Maret 2023 ini. Untuk itu mari kita doakan apa yang diniatkan perjalanan ibadah umroh yang dilakukan Pak Zulkarnain beserta istri, semoga mabrur dan makbul. Wa khususan ala haziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والنعمة والرزق والقوة والصحة والسلامة والعافية والجنة يا الله يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.